Shalom, puji Tuhan. Minggu ini kita bicara tentang bagaimana perjalanan iman kita menuju tanah perjanjian adalah harus melewati padang gurun. 3 kali berturut-turut kita akan sudah bicara ini, dan hari ini bicara tentang kenapa harus berjalan di padang gurun. Lalu Tuhan sudah memberkati kita dengan pengertian, tapi kali ini kita bicara tentang kenapa. Nah, kali ini kita mau bicara bahwa itu kalau kita masuk ke padang gurun itu artinya karena kehendak Tuhan. Ulangan pasal 8 kita akan baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup bertambah banyak dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sama-sama. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Ayat yang kedua tadi kita sudah membaca bahwa ternyata Tuhan berkata, ingat kepada seluruh perjalanan yang kau alami itu atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanan orang Israel di padang gurun itu bukan, dengar baik, itu bukan atas kehendak mereka. Kenapa? Karena memang minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan menginginkan mereka berjalan di padang gurun untuk dilewati. Supaya apa? Supaya mereka tidak dapat kembali. Supaya mereka tidak kembali kalau melewati tanah Palestina, kata Tuhan, bahwa mereka bisa dengan mudah kembali. Tapi kalau lewat padang gurun, itu Tuhan berkehendak supaya mereka diproses. Nah, kita belajar kemarin bahwa apa yang terjadi kalau lewati padang gurun, itu artinya mereka sedang dilewatkan dalam proses perjalanan iman. Nah, sama dengan kita pada sekarang ini, orang percaya kita dilewatkan di padang gurun perjalanan hidup sekarang ini. Kita harus, kalau tidak, nah kita tidak akan mendapatkan yang namanya nilai kualitas yang Tuhan inginkan. Makanya kalau ini menjadi kehendak Tuhan, harus kita pelajari. Harus kita tahu kehendak Tuhan ini apa. Kalau saya berjalan di padang gurun untuk proses iman kita supaya dapat tiba di sana, di tanah perjanjian, di sorga yang kekal, maka yang paling penting kita harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Perhatikan Roma pasal 12 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua, baca sama-sama, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi
Persoalannya adalah sekarang kalau ini menjadi kehendak Tuhan, maka yang Tuhan inginkan adalah dalam perjalanan iman kita menuju tanah perjanjian, menuju kerajaan Tuhan adalah harus berkualitas yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Itu kehendak Tuhan. Jadi nanti saudara berjalan, Israel berjalan, orang percaya berjalan dalam iman ini, yang dibutuhkan adalah berbuat baik. Kualitas berbuat baik inilah yang akan dituntut oleh Tuhan. Supaya kita punya standar iman. Jadi berjalan, orang Israel berjalan di padang gurun, kalau mereka tidak punya standar yang baik, maka mereka pasti akan terkocar-kacir. Mereka tidak akan bisa masuk, lolos sampai tanah perjanjian. Makanya yang diperlukan di sini adalah bahwa Ulangan pasal 8 ayat 2 tadi kita belajar bahwa perjalanan iman kita melalui padang gurun ini adalah perjalanan yang karena kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan berkehendak supaya kita berjalan di padang gurun? Supaya dia dapat menemukan apakah orang percaya, orang Kristen punya kualitas iman untuk melakukan seperti yang dia kehendaki. Sudah saya katakan tadi, yang dia kehendaki itu artinya apa? Kita harus berbuat baik. Dan berbuat baik ini, itu tidak boleh berhenti. Banyak orang berbuat baik, sampai di berbuat baik. Tetapi kualitas yang Tuhan maksudkan di sini adalah dalam sebuah perjalanan iman kita, ini harus menanjak. Dari berbuat baik harus berkenan. Banyak orang berbuat baik, tapi belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Berbuat baik karena kita ada kelebihan. Tapi ketika engkau dalam kekurangan masih bisa berbuat baik, itu luar biasa. Makanya yang berkenan kepada Tuhan adalah perbuatan baik dengan korban. Makanya dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, orang Israel harus korban. Tapi korban di sini adalah disertai oleh Tuhan. Makanya Tuhan tidak akan melepaskan mereka begitu saja, Bapak Ibu. Karena mereka dituntun oleh Tuhan dalam sebuah perjalanan iman ini. Kita orang Kristen juga demikian. Perjalanan iman kita ini kalau tidak dituntun oleh Tuhan, tidak mungkin. Makanya kalau kita ada dalam kehendak Tuhan dalam perjalanan ini, maka Tuhan menuntut supaya kita harus berbuat baik. Berbuat baik ini sampai berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan itu pasti nanti akan mengalami namanya sempurna. Dan orang yang sempurna pasti dia akan masuk tanah perjanjian. Jadi berbuat baik, berkenan kepada Allah sampai sempurna. Maka kualitas inilah yang boleh masuk, Bapak Ibu. Nah, perlu kita belajar hari ini adalah apa ciri umat Tuhan yang berkualitas, yang masuk dalam sebuah perjalanan yang menurut kehendak daripada Tuhan. Yang pertama, kita diminta untuk menjadi umat Tuhan yang rendah hati. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, tolong dibacakan. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Iya, ternyata kehendak Tuhan dalam sebuah perjalanan ini adalah supaya Bapak Ibu, orang Israel menjadi umat yang rendah hati. Kita sudah pernah bahas ini rendah hati. Tapi Tuhan kasih yang berbeda lagi. Yang disebut dengan rendah hati di sini adalah supaya kita menjadi umat Tuhan yang ngikut, nurut,
taat persis apa yang Tuhan kehendaki. Makanya proses padang gurun membuat umat Tuhan harus hidup rendah hati. Karena memang Tuhan tahu kalau Israel ini adalah bangsa yang keras kepala. Alkitab mencatat mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nah Bapak Ibu, untuk menundukkan ketegar tengkukan bangsa Israel, mereka harus diproses lewat perjalanan padang gurun. Nah, orang yang tunduk pada firman Tuhan adalah orang yang rendah hati. Orang yang tunduk kepada orang yang lebih tinggi itu mesti orang yang rendah hati. Kita yang tunduk kepada firman Tuhan, kita adalah orang yang berkualitas rendah hati. Yang tidak tunduk pada perkataan Tuhan adalah mereka disebut dengan fasik. Fasik itu adalah orang yang tahu ada Tuhan, tahu ada kebenaran, tapi mereka tidak mau melakukan dengan taat. Itu fasik. Makanya Mazmur pasal 37, kita lihat ayat 10 dan 11, kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 10 dan 11. Ayat 10 dulu, 2, 3. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Iya, jadi kualitas orang yang berjalan di dalam perjalanan iman ini harus orang yang rendah hati. Yang tidak rendah hati, kata Tuhan itu apa? Fasik. Orang yang fasik ini Tuhan berkata, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Itu orang fasik punya ujung-ujung hidupnya. Kelihatan ada? Tidak ada. Saudara mengerti maksudnya? Kalau saudara tidak mau melakukan firman Tuhan, apa yang sudah disiapkan Tuhan, saudara membayangkan ada, nanti besok aku akan dapat pahala. Tidak ada. Itu orang fasik. Tapi kalau orang yang rendah hati, kata Tuhan apa? Mereka akan mewarisi negeri. Kalau kita menjadi orang Kristen yang rendah hati, ini tempat tanah perjanjian itu sudah 100% menjadi bagian kita. Makanya Tuhan berkata mereka yang mewarisi negeri adalah mereka yang rendah hati. Siapa mereka yang mewarisi negeri? Mereka yang bersuka cita, yang bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah dari kata ini kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kita untuk menderita. Tidak akan pernah. Tuhan mau menuntun kita ke tanah, ke padang gurun. Bukan untuk menyusahkan. Bukan untuk membuat saudara menderita. Tapi Tuhan ingin melihat kualitas umat Tuhan yang mewarisi negeri. Mereka akan bergembira, bersuka cita dalam kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Karena memang harus begitu. Supaya nanti masuk tanah perjanjian mereka akan kagum. Bahwa wah apa yang kami alami sudah pernah kami lihat. Walaupun kualitasnya rendah di dunia ini yang kita bisa gembira, kita bisa sukacita. Kualitasnya belum sebanding dengan apa yang akan kita terima nanti di sorga yang kekal. Karena itu menjadi tujuan perjalanan kita. Harus sampai mewarisi negeri. Orang yang bisa mewarisi negeri hanya mereka yang disebut dengan orang yang rendah hati. Yang bukan rendah hati jangan pernah mimpi. Orang yang sombong, orang yang congkak Tuhan bilang apa? Itu menjadi setru, menjadi lawan daripada Tuhan. Kalau kita tetap ada di dalam konsistensi kerendahan hati ini. Saudara, walaupun orang tidak pernah membayangkan keberadaan kita sekarang. Tapi Tuhan selalu sedang menunggu kita untuk hidup bersama di dalam kekayaan
kekekalan. Yang kedua, kualitas orang percaya yang rendah hati harus ditambah dengan yang kedua, umat Tuhan yang berpegang pada perintah Tuhan. Ulangan pasal 8 kembali kita baca ayat yang kedua. Silakan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apakah engkau yang rendah hati ini, apakah engkau masih berpegang kepada perintahnya atau tidak? Masuk dalam perjalanan padang gurun, yang paling dibutuhkan adalah apa? Kompas. Karena padang gurun itu seperti lautan. Saudara pernah naik kapal di laut? Ada? Ada pernah? Nah, kalau sudah pernah, saudara pas di tengah laut, perjalanan kira-kira sehari semalam, besok paginya saudara lihat, saudara nggak pasti lihat apa-apa. Yang saudara lihat cuma laut, kiri, kanan, muka, belakang laut. Terus arahnya ini mau kemana, rono sing jelas. Benar? Kita tidak tahu mau kemana. Tapi kapten kapalnya tahu banget, kenapa? Karena dia pegang kompas. Aku sedang berada di jalur bujur timur 30 derajat, bujur barat sekian, dan ini sedang mengarah ke kota yang kita tuju. Perjalanan padang gurun, kalau tidak ada peraturan, tidak ada kompas, pasti akan tersesat. Dan kalau sudah tersesat di padang gurun, itu tidak akan mungkin bisa kembali. Kenapa? Dulu saya pernah cerita sama saudara, padang gurun itu kalau siang hari, saudara lihat di sebelah kanan ada gunung. 10 menit kemudian gunungnya sudah tidak ada. Kenapa? Ditiup angin. Karena pasir. Dia pindah ke sebelah. Jadi kalau patokan, saya tahu di sebelah kanan ada gunung, nanti belok kanan. Itu pasti tersesat. Saudara harus punya kompas yang benar. Nah, kompas dalam perjalanan orang Israel ini, Tuhan kasih ini, tiang awan dan tiang api. Itu adalah standar. Di mana di dalam tiang awan, tiang api bukan hanya ada perkataan Tuhan, dengar baik, bukan hanya ada perkataan Tuhan, tapi di dalam tiang awan dan tiang api itu ada Tuhan, ada pribadi Tuhan yang sedang menghantar kita dalam sebuah perjalanan padang gurun ini. Jadi kalau saudara tidak memakai standar peraturan yang sudah diatur oleh Tuhan, maka kita pasti akan tersesat. Kalau kita tersesat di dalam dunia ini, itu pasti kita akan mati. Saudara, perjalanan iman kita ini secara rohani pun demikian. Firman Tuhan harus menjadi andalan, peraturan, ketentuan yang harus kita ikuti. Kalau tidak, kita akan tersesat. Dan kalau tersesat, itu pasti pada akhirnya kita akan ditinggal oleh Tuhan. Sangat mengerikan saya katakan kalau kita ditinggal oleh Tuhan. Kalau kita ditinggal cuma sehari 2 hari, tidak apa-apa. Tapi kalau ditinggal selamanya itu artinya binasa. Makanya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 21, tolong dibacakan. Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mereka dapat berjalan siang dan malam. Di mana? Di padang gurun. Apa siang, apa malam? Itu bukan cuma soal waktu terang dan gelap. Tetapi ini adalah sebuah perjalanan hidup kita. Bisa kapan-kapan kita berada di dalam sukacita. Tapi Tuhan tetap ada di sana. Kapan-kapan kita ada di dalam malam yang gelap. Mungkin saudara dalam tekanan. Mungkin saudara di dalam kekurangan. Mungkin saudara di dalam ada persoalan. Terasa hidup ini begitu suram dan gelap. Firman Tuhan katakan tiang awan dan tiang api akan terus menuntun hidupmu. Asalkan kita berpegang kepada perkataan Tuhan.
Perkataan firman, ya dan amin. Dunia ini boleh lenyap, tapi Tuhan katakan satu nokta dari perkataan Tuhan tidak akan lenyap. Artinya kalau dia katakan mau menuntun kita dengan sebuah keberhasilan, maka dia akan menuntun kita sampai berhasil. Itulah perkataan Tuhan. Makanya dibutuhkan kita adalah umat Tuhan yang berpegang teguh pada perintahnya. Kalau kita sering tidak konsisten. Hari ini pakai firman Tuhan, besok tidak. Besok pakai perkataan manusia, besok perkataan Tuhan. Ini orang yang tidak konsisten, tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tanda orang melakukan firman Tuhan apa? 1 Yohanes pasal 12 ayat 50a. Yohanes pasal 12 ayat 50a. Di sini dikatakan apa? Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi kalau saudara mau melakukan firman Tuhan itu harus sampai tahu. Kalau saudara tidak pernah tahu tentang hidup kekal, maka ini namanya hidup padang gurun yang tidak punya arah. Kita harus tahu berjalan di padang gurun itu untuk apa? Untuk masuk tanah perjanjian. Untuk apa perjalanan iman kita yang sudah sulit-sulit kita ikut Tuhan? Untuk apa? Supaya kita bisa masuk tanah perjanjian. Jadi kalau begitu apa? Melakukan firman Tuhan. Harus sampai tahu bahwa firman Tuhan itu menuntun kita pada hidup yang kekal. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa tanda orang yang mengenal Allah yaitu jikalau mereka menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi banyak orang berkata, sudah ikut Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah kenal Tuhan, sudah. Tapi hidupnya tidak pernah nurut firman Tuhan. Hidupnya amburadul, hidupnya selalu di dalam masalah, hidupnya tidak mau nurut Tuhan. Bagaimana kita bisa dikatakan berkualitas, berpegang teguh kepada Tuhan? Orang yang begini bisa sering jatuh bangun di dalam dosa. Orang yang begini akan buram. Buram itu kabur. Kabur itu artinya ora jelas. Ini sedang berjalan masuk tanah Kanaan apa ora? Orang Kristen yang begini berbahaya, saya kasih tahu. Makanya firman Tuhan katakan di dalam poin yang ketiga, mereka hidup penuh dengan sungut-sungut. Tapi kita yang berpegang kepada Tuhan, kita harus mengerti bahwa ikut Tuhan, ikut perintah Tuhan, itu artinya 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Baca sama-sama, 1 Yohanes pasal 3 ayat 24, 2, 3. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Amin. Saudara, kalau mau jadi orang Kristen yang berkualitas, kita melakukan firman Tuhan itu harus sampai. Dari tahu, nurut, sampai. Iya, kamu ada di dalam dia, dan dia ada di dalam kita. Wah, itu mantap. Kalau kita sudah yakin bahwa saya sudah berjalan pada kebenaran firman Tuhan, nurut, taat, maka firman Tuhan katakan, ia diam di dalam Allah, Allah diam di dalam dia. Itu namanya persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, automatical. Saudara punya kebutuhan apa? Sakit, ya dengan mudah dia tangani. Ada persoalan, dengan mudah dia tangani. Kenapa? Bersekutu kok. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan Tuhan yang pemilik sorga, bumi, dan bawah bumi. Bersekutu dengan pemilik kuasa dan sumber kuasa. Bersekutu dengan sumber kehidupan. Kita mau apa?
Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, makanya lakukanlah perintah Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang mutakhir, hal-hal yang mujizat, hal-hal yang di luar pikiran kita. Yang ketiga, umat Tuhan yang berkualitas, yang masuk melewati padang gurun, adalah umat Tuhan yang hidup oleh firman Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 3 dibaca. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iya, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya bukan dari hanya karena makanan manusia bisa hidup. Ada banyak orang makannya enak, makannya bagus, malah cepat mati. Makanya Tuhan tuh dari awal Ulangan ini pasal 8 ayat 3 sudah dari awal Tuhan bicara bahwa manusia tidak hanya hidup oleh karena makanan. Dan ini menjadi referensi Tuhan ketika Yesus dicobai oleh iblis. Saya kasih tahu saudara supaya saudara mengerti bahwa persoalan makan dan minum bukan persoalan sekarang, tapi sudah persoalan dari masa ke masa, dari abad ke abad. Kenapa? Adam dan Hawa adalah Tuhan berikan keleluasaan ketika mereka masih 2 orang. Dengar baik, masih 2 orang. Di taman yang penuh dengan kemakmuran. Di taman yang penuh dengan makanan yang berlimpah. Tapi heran loh. Kok bisa Tuhan larang cuma 1 pohon, makanan yang pohon ini tidak boleh dimakan. Tapi heran, justru cuma 1 macam makanan tapi dipangan yang dilarang Tuhan. Itu artinya dari masa lalu makanan itu sudah menjadi persoalan hidup manusia. Nah, Israel pun demikian. Mereka dihukum Tuhan karena mereka bersungut-sungut. Persoalan apa? Persoalan makan dan minum. Nah, ini yang kita lihat. Apa yang mereka katakan? Baca Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Iya. Jadi persoalannya apa? Sudah masuk dalam perjalanan loh, sudah di padang gurun loh. Sudah disertai oleh tiang awan dan tiang api. Tapi ternyata kualitas yang sedang berjalan ini adalah umat Tuhan yang mengutamakan soal makan. Mati tidak apa-apa asal makan. Ngono loh. Ini saudara lihat, baca yang benar. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Artinya apa? Tidak apa-apa mati, asalkan mati waktu makan kenyang. Tidak apa-apa mati, yang penting waktu kami mati berada di depan makanan yang begitu banyak. Dalam kuali yang isinya daging, roti ini akeh. Ternyata mental seperti ini turun-temurun sampai hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang lebih mengutamakan makanan jasmani ini daripada makanan rohani. Mereka menantang Tuhan, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Padahal Tuhan bilang, aku yang berkehendak membawa kamu melewati padang gurun. Itu kehendak Tuhan. Orang mungkin sampai Tuhan membiarkan sampai mati kelaparan, itu tidak mungkin.
keinginan dan kehendak Tuhan itu selalu membawa kita untuk hidup damai sejahtera. Karena kita orang-orang yang rendah hati, maka dikatakan apa? Kamu akan mewarisi negeri dengan bergembira, dengan sejahtera. Orang sejahtera sudah pasti tidak mungkin lapar. Orang sejahtera kok. Orang yang lapar itu adalah prasejahtera. Yang lapar banget itu artinya hampir pra. Artinya ya udah lapar, enggak pra kok. Yang prasejahtera adalah setengah lapar. Yang sejahtera artinya enggak pernah lapar, kenyang. Kenyang terus. Kenapa? Sejahtera kok. Ini ono. Semua ada. Memangan opoe ono kabeh. Jadi saudara bisa membayangkan orang-orang yang begini ini yang tidak punya kualitas, yang selalu bersungut-sungut. Di musim corona begini, ada yang 2 hari belum makan, 3 hari. Angkat tangan. Kalian yang berada dalam perjalanan padang gurun, orang itu lapar, harus mangan. Makanya makanan ini tidak boleh mempengaruhi hidup kita. Tuhan pun ketika lapar, maka iblis datang menggoda. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini apa? Roti. Tuhan cuplik. Ulangan pasal 8 ayat 3. Baca sama-sama ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah ini apa Bapak Ibu? Ini yang kita perlu belajar. 1 Petrus pasal 1 ayat 23, dibacalah. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kenapa kita harus takut? Tuhan memberikan jaminan bahwa firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi jangan karena makanan yang fana kita mengalahkan firman Allah yang menjamin hidup kita untuk hidup dalam kekekalan. Saya ulangi, jangan gara-gara makanan yang fana kita mengalahkan firman Allah yang dapat memberikan jaminan untuk hidup yang kekal. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 firman Tuhan berkata begini. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya Tuhan tidak melarang untuk kita makan. Tuhan tidak melarang untuk kita minum. Tuhan tidak melarang untuk kita makan enak. Tetapi semuanya yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau makan tidak enak harus apa? Harus untuk kemuliaan Tuhan. Kalau makan yang enak harus kemuliaan Tuhan. Kalau makan tidak enak, nasi goreng tanpa garam, makannya harus gimana? Bersyukur. Tuhan, nasi goreng ini enak walaupun tanpa garam. Oh no. Kalau saudara menghadapi nasi yang lauknya rame banget. Ada iwak piti, iwak tempe, iwak macam-macam. Sayurnya enak-enak. Doanya harus gimana? Tuhan, terima kasih. Makanan yang enak-enak ini membuat hidup saya, tubuh saya tambah sehat. Karena ada banyak orang makan yang enak-enak tidak sehat. Makanya makan atau minum atau melakukan segala sesuatu harus untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan. Makanya penuh ucapan syukur. Berpegang pada perkataan Tuhan. Kalau tidak kita nanti akan terjebak pada dosa akhir zaman.
Dosa akhir zaman ini adalah apa? Orang banyak dibutakan dengan makan dan minum, kawin mengawinkan, dan pesta pora. Karena makanan ini ternyata ada kaitannya dengan akhir zaman. Karena makanan ini bisa meluputkan orang. Karena dengan makanan kita bisa terhindar dari program besar Tuhan, penyelamatan kita. Baca Matius pasal 24 ayat 37 sampai 42. Bergantian, ayat 37 saya, ayat 38 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian sampai 42. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Orang kalau begitu di zamannya Nuh katanya apa? Mereka lagi makan-makan, enak-enak, kawin-mawin. Mereka tidak ngerti Tuhan mau datang bawa air bah. Ketika mereka lagi makan-makan enak, tiba-tiba hujan turun. Bahtera Nuh sudah terangkat. Mereka baru sadar. Mereka teriak-teriak, "Nuh, boleh tidak kami ikut?" Orang itu telat. Makanya saudara harus ingat bahwa jangan karena makan minum kita melupakan hal yang bersifat kekal. Makanan yang fana tidak boleh menggantikan dengan perkataan Tuhan yang bersifat kekal. Makanya kita ini dikasih tahu Tuhan, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Karena kamu tidak tahu. Firman Tuhan katakan apa? Karena kamu tidak tahu. Makanya berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak mengerti. Tidak tahu. Hari Tuhan itu datang. Konsentrasi bukan soal tidak boleh makan. Makan tetap lah, gimana? Harus makan. Tapi itu bukan prioritas. Sampai harus meninggalkan Tuhan, harus meninggalkan ibadah, harus meninggalkan doa. Makanya akhir zaman ini Tuhan ingin supaya mendapatkan jemaat Tuhan yang berkualitas. Masuk di tengah perjalanan padang gurun, tapi mereka nanti yang akan masuk di tanah perjanjian. Saudara dengar baik, persiapkanlah hidup kita. Persiapkan diri kita dengan berjaga-jaga. Kita baca firman Tuhan ini, Lukas pasal 21 ayat 34. Sama-sama, 2-3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Makanya Tuhan dari awal sudah kasih tahu. Iblis, orang hidup bukan hanya karena roti, tetapi karena ada perkataan yang keluar dari mulut Allah. Makanya nanti pada akhir zaman Tuhan berkata, jaga dirimu supaya hatimu jangan sarat, jangan penuh dengan pesta pora. Pesta pora ini isinya apa? Apa? Makan minum. Ada pesta pora yang cuman ketemu doang. Mangan orang mangan sementing kumpul. Sepet. Orang kumpul-kumpul pesta. Pak, datang di pesta saya ya. Sudah kumpul orang banyak. Cuman ngene toy. Apa ge? Cuman ngomong-ngomong doang.
Sudah Bapak Ibu, acaranya sudah selesai, sudah 1 jam. Ditunggu. Pak, tuan rumah, ngene-nendi. Mangan di rumah masing-masing. Kapokmu kapan? Makanya jangan syarat dengan pesta pora. Kita boleh makan? Boleh. Tetapi jangan sampai mengalahkan yang kekal. Kita boleh makan minum tapi itu bukan utama. Jangan sampai itu mengalahkan yang bersifat kekal. Karena itu penting kita menghargai firman Tuhan lebih dari segalanya. Karena itu akan membimbing kamu sampai pada hidup yang kekal. Firman Tuhan itu pasti dapat membimbing kita sampai hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.